Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman mahasiswa, kita berjumpa kembali lewat platform digital. Kita sekarang mau membahas belajar bersama tentang memahami zakat produktif, kunci pemberdayaan ekonomi umat. Ini mata kuliah zakat dan wakaf ya. Oke, baik. Zakat lebih dari sekedar bantuan konsumtif. Ini yang penting ya. Berbeda dengan bansos ya kan, berbeda dengan BPNT, PKH ya kan. Zakat ini dia adalah pemberdayaan, terus juga untuk kaum mustahik, fakir miskin dan seterusnya. Fungsi zakat, rukun Islam yang berfungsi untuk pemerataan ekonomi, pengembangan harta dan mensucikan harta. Karena di balik harta yang kita miliki ada hak-hak orang lain yang harus kita berikan. Berikutnya adalah perubahan paradigma berpikir. Selama ini zakat lebih banyak diarahkan untuk bantuan konsumtif yang bersifat jangka pendek. Ya kan? Beras, sembako, ya kan? Terus ya bantuan yang sekali pakai habis, tidak bisa jangka panjang gitu ya. Maka muncullah terobosan baru dari pemerintah PMA nomor 16 tahun 2025 sebagai terobosan untuk mendorong zakat produktif dengan dampak nyata dan signifikan. Ini ya, salah satu topik yang menarik dalam dunia perzakatan di Indonesia. Di fikih zakat ya, ini ada jurnal ilmiah ekonomi Islam ini ya. Konsep zakat produktif telah dikenal sejak era Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi ini bukan baru tapi sudah lama ini barang ya. Di mana zakat istihad pada pendapatan menjadi sumber pendapatan utama negara. Zakat produktif bertujuan memperdayakan mustahik, memberdayakan ya, menjadi muzaki. Ini kata kuncinya teman-teman ya. Jadi gimana zakat produktif itu bisa merubah status mustahik menjadi muzaki. Mustahik itu berarti orang yang berhak menerima zakat, objek zakat. Itu bagaimana dia statusnya menjadi muzaki sehingga mustahik fakir miskin itu semakin sedikit gitu ya maksudnya, memenuhi kehidupan yang layak dan meningkatkan kesejahteraan. Ini filosofi secara fikih dan ini dikuatkan juga dengan hukum-hukum positif di Indonesia, banyak sekali itu ya, PMA. Lah, dari banyaknya undang-undang dan filosofi fikih, kurang lebih ada 4 gitu ya pedoman umum zakat produktif. Satu, tujuan utamanya adalah tadi yang kami sampaikan, yakni merubah status mustahik menjadi muzaki, ya kan? Bagaimana tahun ini orang yang dia statusnya sebagai mustahik karena masih fakir miskin, memenuhi kebutuhan hariannya masih kurang, terus rumahnya masih kurang layak, itu dia bisa menjadi muzaki. Gimana caranya? Nanti ada belakang ya, dengan cara pemberian modal, pendampingan dan seterusnya. Ini ya melalui pemberdayaan ekonomi, ya kan? Beda kalau zakat Idul Fitri ya kan, bentuknya harus makanan pokok, ya kan? Tapi ini adalah zakat produktif, bisa berupa uang atau bisa berupa modal usaha. Yang kedua adalah prinsip pendekatan, memberikan modal usaha, pelatihan, pendampingan, dan akses pasar untuk keberlanjutan. Ini penting, ini akses pasar ya kan. Ada modal, ada pelatihan, ada pendampingan, tapi nggak bisa menjual barangnya. Ini susah juga ya kan. Yang ketiga, objek zakat, pendapatan dan jasa bruto sesuai keputusan Ketua Basnas nomor 13 tahun 2025. Ini objeknya ya. Dan kadar zakatnya jelas 2,5% dari penghasilan atau pendapatan yang diterima selama 1 tahun, atau bahasanya fikihnya adalah 1 nisab. Nanti di belakang ada contohnya. Ini pedoman khusus zakat produktif menurut PMA 16 2025. Pertama adalah perencanaan, di mana objek yang kita akan beri zakat atau mustahik itu ada di DTSN ya. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional. Di sini akan ada klasifikasi masyarakat miskin, prasejahtera dan seterusnya. Ini menjadi bahan utama untuk kemudian disasar oleh zakat produktif biar dia bisa mentas,
biar dia bisa keluar dari lingkaran kemiskinan. Berikutnya adalah pelaksanaan penyaluran zakat produktif sesuai dengan rencana yang telah disusun secara matang. Tadi ya, modal usaha, pendampingan, membukakan pasar, dan seterusnya. Yang berikutnya ada pengendalian, pengawasan program zakat produktif minimal 1 kali dalam setahun untuk memastikan keberlangsungan. Minimal ya ini ya. Jadi apakah dia sudah bisa keluar dari jejaring kemiskinan atau belum? Nah, itu nanti harus ada pengendalian, pengawasan sesuai enggak dengan yang direncanakan gitu ya. Yang terakhir jelas ada pelaporan, pertanggungjawaban oleh pelaksana atau amil kepada stakeholder terkait, kepada orang yang menzakatkan rezekinya itu ya. Ini nisab zakat teman-teman ya kan, tahun 2025 ya, pendapatan dan jasa itu diibaratkan 85 gram ya kan. Ini keputusan Ketua Basnas ini ya. Nilai perkiraan 85 juta per tahun. Jadi kalau harta kalian sudah di angka ini, maka wajib mengeluarkan zakat mal atau diarahkan ke zakat produktif. Nah, ini kalau per bulan. Jadi kalau gajinya sudah 7 juta lebih, nah ini disisihkan sebagian untuk zakat mal atau nanti diarahkan ke zakat produktif. Kalau belum segini apakah boleh? Sangat boleh. Karena zakat adalah salah satu cara untuk kita kemudian memancing rezeki-rezeki yang lain supaya datang. Ini pendekatan zakat produktif. 1, analogi zakat emas, perak, dan perdagangan. Ya kan? Ini perak yang ditimbun selama setahun, perdagangan dijumlah, ya. Pertanian pun demikian, kias sabah, ini sama ya. Jadi ini ada analogi-analogi atau kias. Kalau zaman dahulu kan belum ada. Kemudian nanam padi di Timur Tengah kan nggak ada adanya di Indonesia. Hasil panen itu dianalogikan dengan emas, dengan perak, dengan perdagangan yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ini studi kasus teman-teman terkait pemberdayaan UMKM zakat tadi yang saya sampaikan ya. Ada Las Dompet Du'afa, ada Basnas, ada Lazisnu ya kan. Ini menyalurkan zakat produktif kepada kelompok pengrajin batik di Pekalongan. Maka bantuan yang diberikan ini simulasi ya, contoh ya, modal awal untuk pembelian bahan baku, pelatihan teknik pewarnaan ramah lingkungan ya kan. Habis dikasih modal dikasih pengetahuan keterampilan tentang bagaimana supaya batik ini laku di pasaran, bisa bersaing gitu ya. Terus fasilitasi akses pasar ya melalui platform digital, dijual online, Shopee, Tokopedia, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga nanti ada peningkatan offset, ada pembukaan lapangan kerja baru, dan ini yang penting dari awal yang kami sampaikan, perubahan status dari mustahik ke muzaki gitu ya. Nah, ini tantangan. Tentu setiap program, setiap ide itu pasti ada tantangan dan peluangnya. Tantangan dulu. Apa tantangannya? Keterbatasan data mustahik yang akurat dan terintegrasi. Ini ya kan, karena DTSN juga kalau kita sering lihat di lapangan atau di berita, itu kadang orang yang menerima bansos PKH, BPNT itu masih kebanyakan keluarga dari kepala desa. Ini kan, ini yang harus diupdate terus. Makanya amil itu benar-benar menjadi panglima dalam siapa sih yang berhak menerima zakat produktif ini. Jangan sampai salah sasaran. Cukup bakso saja yang salah sasaran gitu ya. Kurangnya SDM amil zakat yang kompeten dan manajemen bisnis ini ya. Jadi yang pengelola zakat ini SDM-nya kurang. Bagaimana pendampingannya? Kalau ngasih modal aja mudah, semua bisa. Tapi bagaimana mendampingi mustahik biar dia berdaya, terus usahanya biar bisa kompetitif di pasar, itu yang butuh tenaga dan waktu yang luar biasa ya. Pengawasan dan evaluasi yang belum optimal, ini juga mungkin belum bisa transparan gitu ya. Zakat yang dikelola oleh Basnas, terus siapa saja yang diberi, bagaimana kemudian perkembangannya, ini yang saya yakin kalau kemudian zakat produktif bisa digerakkan di Indonesia itu akan sangat mengurangi masyarakat miskin yang ada di Indonesia. Karena ya Islam itu
agama mayoritas. Bayangkan kalau setiap muslim sehari atau sebulan saja mereka menyisihkan 10.000 uangnya, berapa triliun gitu dalam satu hari yang dikelola untuk kemudian bisa mengangkat derajat atau nasib saudara-saudara kita yang kurang mampu gitu ya. Ini peluang potensi zakat yang besar untuk pengentasan kemiskinan. Dukungan regulasi yang semakin kuat dari pemerintah. Regulasinya pun sudah kuat, tinggal pelaksanaannya ini yang kemudian perlu evaluasi dan kritik bersama. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat produktif gitu ya. Mungkin sebagian orang ngertinya zakat itu zakat fitrah gitu ya. Zakat produktif ini menjadi investasi kemanusiaan jangka panjang. Zakat produktif bisa mewujudkan kemandirian ekonomi umat. Dampak transformatifnya, pelaksanaan pengawasan yang baik akan berdampak terhadap perubahan struktur kemasyarakatan, di mana mungkin angka kemiskinannya di suatu daerah itu tinggi. Dengan adanya zakat produktif yang dikelola secara baik akan mengentaskan kemiskinan di sana. Mari semuanya, mahasiswa, teman-teman kita semuanya, mewujudkan pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif. Mari kita sisihkan sebagian rezeki kita untuk zakat, untuk sedekah, karena di sebagian rezeki kita ada hak-hak orang lain. Semoga kita semuanya dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki yang halal, barokah, banyak, sehingga kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.